Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang sistem pengendalian interns dari Sistem Informasi Akuntansi. Definisi sistem pengendalian interns. Sistem pengendalian interns meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisien, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian interns ada 4. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada definisi sistem pengendalian. Menurut tujuannya, sistem pengendalian interns dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian interns akuntansi, yang kedua pengendalian interns administratif. Pengendalian interns akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian interns meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian interns administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian interns. Unsur pokok sistem pengendalian interns adalah yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi pelindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpangan dan fungsi akuntansi. Yang kedua, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam melaksanakan pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, formulir-formulir, yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Dan yang terakhir, secara periodik, diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Di sini juga ada lingkungan pengendalian meliputi 4 unsur. Yang pertama, filosofi dan gaya operasi. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Yang ketiga, metode pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, kesadaran pengendalian. Di sini ada pengendalian interns akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Perbedaan karakteristik pengendalian akuntansi dalam manual sistem dengan sistem pengolahan data elektronik sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian interns akuntansi dalam sistem manual, dan yang kedua ada pengendalian interns akuntansi dalam sistem komputer. Pengendalian interns akuntansi dalam sistem manual meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar pencipta adanya cek silang dan spesialisasi kritikal. Kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Yang ketiga, manual sistem menitikberatkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagan.
Ada juga pengendalian intens akuntansi dalam sistem komputer meliputi tiga, yaitu yang pertama, karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Kedua, komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Dan yang terakhir, sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dapat dikurangi. Pengendalian instan akuntansi, pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.